Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Renita. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 6422078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul anti korupsi. Lalu di sini pertama ada pendahuluan, yaitu pengertian korupsi. Salah satunya masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah serta masyarakat. Lalu di sini ada dampak korupsinya. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah kerugian ekonomi yang meliputi hilangan pendapat negara. Korupsi mengakibatkan hilangnya pendapatan negara melalui penggelapan pajak, suap, penyalahgunaan dana publik. Hal ini mengurangi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur. Dan poin yang kedua yaitu ketidakadilan sosial. Pembangunan yang tidak merata, korupsi seringkali mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak adil, di mana proyek-proyek yang seharusnya membantu masyarakat menjadi mangsa praktik korupsi. Hal ini juga menyebabkan masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Lalu ada kehilangan kepercayaan publik, yaitu korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika rakyat merasa bahwa penjabat publik menyalahgunakan kekuasaan, mereka cenderung menjadi apatis dan skeptis terhadap sistem pemerintahnya. Di sini juga ada dampak pada kualitas layanan publik, yaitu layanan publik yang buruk. Korupsi menyebabkan dana yang harus digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dan di sini juga ada dampak lingkungannya, yaitu korupsi dalam sektor sumber daya alam sering mengarah pada eksploitasi yang berlebihan, merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam yang lebih sering terjadi. Lalu di sini ada poin upaya pemberantasan korupsi. Gimana sih kita caranya memberantas korupsi? Nah, yang pertama itu di sini ada dari pendidikan dan kesadaran publik. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang korupsi dan dampaknya. Program pendidikan yang menempatkan etika dan integritas sebagai nilai dasar sejak dini dan membantu menciptakan budaya anti korupsi. Yang kedua di sini ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemerintah harus mengimplementasikan sistem yang transparan dan pengolahan anggaran dan penggunaan sumber daya audit independen yang rutin serta laporan keuangan yang dapat diakses publik dan meningkatkan akuntabilitasnya. Lalu, pengakuan hukum yang tegas. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK perlu memberikan dukungan penuh agar dapat menjalankan tugasnya dan tanpa intervensi. Di sini juga ada peran lembaga anti korupsi, yaitu yang paling dikenal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Di sini ada poin-poinnya. Yang dari poin yang pertama yaitu tindakan hukum. Korupsi mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan mengenai pelaku korupsi terhadap penjabat tinggi negara. Mereka bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum lainnya untuk memastikan bahwa koruptor dihukum sesuai hukumannya. Yang kedua ada pencegahannya. Selain operasional, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan program anti korupsi melalui program anti korupsi edukasi masyarakat dan komunikasi antara PNS dan pejabat pemerintahnya. Dan poin ketiga yaitu kerjasama internasional, yaitu Komitmen Pemberantasan Korupsi atau KPK sering bekerja sama dengan lembaga anti korupsi di negara lain untuk melacak aset yang disembunyikan di laut negeri dan mengadili penjabat korupsi di seluruh negara. Lalu di sini ada pendekatan hukum yang tegas dan efektif, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, yaitu undang-undang yang menetapkan pidana korupsi sebagai penjahat luar biasa. Dan yang kedua di sini ada Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999. Undang-undang ini memperkuat sanksi bagi pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana lebih berat dan tambahan sanksi seperti pencabutan hak politik bagi pelaku. Nah, di sini sudah di akhir penjelasannya, itu kesimpulan, korupsi adalah masalah besar yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun sudah banyak upaya untuk pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti KPK, peraturan hukum yang tegas dan perubahan budaya tentang tantangan besar tetap ada untuk itu. Dilakukan kalau kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.